Bagi pecinta ikan hias, kendala pertama dan merupakan kendala yang umum adalah sering menguras air akuarium dan airnya cepat keruh. Untuk mengatasi tersebut, maka dipasanglah filter akuarium dengan berbagai jenis serta merek, tapi kadang hasilnya tidak memuaskan. Berikut ini coba dijelaskan bagaimana merakit filter akuarium sendiri. Filter sederhana ini selain murah juga mudah untuk merakitnya serta tidak sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya. Filter ini sangat memuaskan di mana sekitar 2 bulanan tidak mengganti air, tanpa dikuras hanya menambahkan air yang menguap dan yang pasti airnya jernih tidak keruh. Akuarium yang digunakan berukuran panjang 50 cm, lebar 25 cm, tinggi 31 cm dengan jumlah ikan 30 ekor. Cukup banyak dengan ukuran akuarium yang kecil. Kalau hanya mengandalkan filter standar yang berisi kapas saja hasilnya jauh dari maksimal. Kekurangan menggunakan filter standar adalah sebagai berikut. 1. Tingkat kematian ikan sangat besar. Apalagi jika tidak diganti lebih dari 1 minggu bisa jadi ikan pada mati semua. 2. Ikan yang dimasukkan ke akuarium sedikit. Jika diberi ikan yang banyak air cepat sekali keruh. 3. Ikan tidak mau makan, mengakibatkan banyak ikan yang mati kelaparan. 4. Air harus sering dikuras. Jika tidak sering dikuras air berbau amis, kotor, keruh. 5. Daya tahan ikan menurun, mudah sakit. Kelebihan filter ini adalah 1. Proses penjernihan air yang cepat jika menggunakan pompa yang besar lebih besar dari 2000 liter per jam 2-3 jam air sudah jernih. Jika menggunakan pompa 900 liter per jam membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. 2. Air tidak perlu dikuras selamanya, cukup menambahkan air yang menguap. 3. Filter nyaris tanpa perawatan. Hanya perlu penggantian kapas secara periode. 4. Ikan tidak mudah sakit atau terserang penyakit. 5. Nafsu makan ikan bertambah. 6. Tingkat kematian ikan turun drastis. Sekitar 1% yang mati dan 99% sehat. 7. Air sangat jernih sehingga tidak mengganggu saat kita melihat akuarium. 8. Murah jika dibandingkan dengan buatan pabrik. Karena menggunakan botol bekas sebagai media filter. 9. Bahan pengisi filter mudah didapat di toko yang menyediakan bahan akuarium. 10. Filter bisa digunakan akuarium yang lebih besar. Bahan yang digunakan. 1. Botol plastik bekas Pocari Sweet 2 liter. 2. Botol plastik bekas Coca-Cola, Fanta, sejenis 1 liter. 3. Pipa konektor pralon untuk akuarium. 4. Filter standar akuarium yang sudah termasuk pompa serta selang. Kapasitas pompa lebih besar dari sama dengan 900 liter per jam atau bisa lebih besar dari sama dengan 600 liter per jam. Semakin besar semakin bagus. Yang dipakai hanya selang dan pompanya saja. Pompa di sini yang model pompa direndam ke dalam akuarium dengan menyedot air yang besar lebih besar dari 900 liter jam, maka proses penjernihan air akan semakin cepat. Selang digunakan untuk mengalirkan air ke media filter. 5. Keramik kering sebagai filter biologis. Rumah bakteri pengurai. Mengurai amonia yang berbahaya menjadi nitrit ke nitrat. Bekerja efektif jika terendam air. 6. Pasir silika yang kasar. Pasir kuarsa atau pasir kuarsa SiO2 menghilangkan kandungan lumpur atau tanah dan sedimen pada air, memperbaiki kualitas air. 7. Japmat. Utek menyaring kotoran besar, sebagai sekat antara bahan pengisi yang lain. Sebagai filter biologis atau rumah bakteri pengurai. Bekerja efektif jika terendam air. 8. Arang aktif menyaring. Menghilangkan warna, penghilangan bau dan rasa, pemurnian air, penghilangan amonia, nitrit, fenol, dan logam berat. Arang ini sudah diaktifkan dan jangan menerima jika kemasannya terbuka. 9.
Biobal bulat kecil, sebagai filter biologis, rumah bakteri pengurai, mengurai amonia yang berbahaya menjadi nitrit ke nitrat, bekerja efektif jika mengambang di air. Di pasaran banyak jenis biobal, sesuaikan saja. Penulis lebih suka biobal yang bentuknya kecil karena tidak terlalu memenuhi ruang. 10. Batu putih atau batu kali atau batu koral. Penyaring kotoran yang kasar dan sebagai pengendap kotoran. Bisa diganti dengan batu biasa, tidak harus putih. 11. Kapas filter akuarium. Penyaring kotoran yang halus, sehingga mudah perawatan. Diposisikan paling atas karena kapas inilah yang sering diganti. Yang perlu diperhatikan pada filter ini adalah 1. Kapas harus diganti secara periodik. Jika kapas sudah menghitam, sebaiknya dihapus dan diganti yang baru. Jika malas, dapat dicuci. Tapi mencuci kapas tidak direkomendasikan karena kotoran masih ada yang menempel, sebaiknya digunakan sekali saja. 2. Pemberian pakan jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan air keruh serta ikan hias cepat sekali besar karena makannya banyak. Kalau ikannya sedikit, disesuaikan. 3. Saat filter aktif, jangan memberikan obat jenis apapun ke dalam akuarium karena berbahaya, bisa menyebabkan ikan mati. Di filter yang dibuat ada arang aktif yang sifatnya menyerap jenis kotoran apapun termasuk obat. Setelah diserap oleh arang, bisa jadi terjadi reaksi kimia yang berbahaya bagi ikan. Jika akan dilakukan pengobatan, matikan filter. Setelah agak lama, 1 hari 1 malam atau lebih, filter diaktifkan kembali. 4. Arang aktif filter kimia idealnya diganti setiap 3 bulan sekali. Artinya bara yang lama dibuang, diganti yang baru. Karena masa aktifnya cuma 3 bulan, lebih dari itu arang aktif gak aktif lagi sehingga kotoran yang diserap akan rontok. Karena setelah arang gak aktif lagi, maka arang akan berfungsi sebagai filter biologis di mana bakteri pengurai akan hidup di situ. 5. Filter ini akan maksimal setelah 1 minggu penggunaan. Jadi jika dalam setup awal air agak keruh, maka hidupkan terus filter tersebut, maka lama-kelamaan air akan jernih dengan sendirinya. Ikan bisa langsung dimasukkan. Alasannya adalah bakteri belum berkembang di filter. Perkembangan bakteri pengurai sekitar 1 minggu. 6. Semua bahan sebelum dirakit sebaiknya dicuci sampai bersih sehingga pemfilteran maksimal. Perhatikan alur susunan filter yang kita buat.